Halo nakama semua. Kembali lagi di channel saya Rio Ridoni. Kali ini saya akan melanjutkan konten saya yang sempat sangat lama tertunda, yaitu aktivitas kru topi jerami dalam membantu persiapan perang Onigashima, Part 2. Meski anime One Piece sendiri sudah memasuki arc perang di Onigashima, namun saya akan tetap menuntaskan konten ini. Oke baiklah, mari kita mulai. Yang keenam ada Choppaemon berperan sebagai ninja. Chopper sama seperti Luffy, dia sebelumnya ikut ke Whole Cake Island untuk menjemput Sanji. Pada awal kemunculannya di arc Wano, Chopper tergabung dalam grup Sanji, Nami, Brook, dan juga Carrot, terpisah dari Luffy yang melalang buana menjelajahi Wano Kuni. Saat bertemu Kinemon, awalnya Chopper diberi amanah untuk menemui Inuarashi bersama Carrot. Namun karena adanya kekacauan akibat serangan Kaido, Chopper akhirnya membantu merawat Otama yang terluka. Selang beberapa waktu kemudian, Chopper menemukan sosok yang tidak asing di sekitar pantai Kuri. Sosok tersebut ternyata adalah Big Mom dan tentu saja Chopper kaget serta takut, apalagi mengingat bagaimana ganasnya Big Mom saat di Whole Cake Island. Namun beruntungnya Big Mom yang ditemukan Chopper saat itu sedang mengalami amnesia, akibat tercebur di lautan Wano, jadi dia lupa akan jati dirinya. Akibat desakan Otama, Chopper membantu dan menemani Otama untuk pergi ke Udon, dalam rangka membebaskan Luffy yang sedang ditahan di sana dengan memanfaatkan kekuatan Big Mom. Sesampainya di Udon, banyak kekacauan yang terjadi. Salah satunya adalah senjata wabah virus yang bernama wabah mumi. Wabah ini menyebar sangat cepat melalui sentuhan. Apabila target terkena wabah ini, maka seluruh tubuhnya akan merasa seperti dibakar, lalu berakhir layaknya tanaman yang mati. Luffy yang ceroboh secara terang-terangan menerima wabah ini. Akibatnya Chopper harus membuat antibodi untuk menyembuhkan Luffy yang terkena virus. Tidak hanya Luffy, Chopper ternyata juga membuat dosis lebih untuk dibagikan kepada tahanan lain yang terkena wabah virus ini. Dengan bantuan Chopper tadi, aliansi Luffy yang sehat bertambah sangat banyak dan para samurai merasa berhutang nyawa dengan bantuan Chopper. Yang ketujuh ada Orobi berperan sebagai Geisha. Robin adalah anggota topi jerami yang berangkat ke Wano berbarengan dengan kelompok Kinemon, Law dan Zoro. Sesampai di Wano, Robin diminta Kinemon untuk menjadi Geisha supaya bisa mendekati Orochi ketika menghiburnya. Namun sebelum mendapat panggilan atau undangan ke kastilnya Orochi, Robin harus menjadi seorang Geisha yang terampil dulu. Untuk melakukan itu Robin mendapat pelatihan dari seorang master Geisha di Wano yang bernama Sugaru Umi. Singkat cerita, Robin mendapat undangan untuk menghadiri pesta yang diadakan Orochi. Di sana Robin mulai melancarkan misinya untuk mencari informasi-informasi penting termasuk info tentang Poneglyph. Namun sayang sekali aksi Robin tersebut diketahui oleh pasukan khusus ninja pelindung Orochi, yaitu Oni Uwabanshu yang dipimpin oleh Fukurokuju. Setelahnya terjadi sebuah insiden keributan di tengah pesta Orochi akibat Otoko yang mentertawakan Orochi. Robin yang berada di sana tentu tidak tinggal diam. Dia melindungi Otoko sekuat tenaga dari amukan Orochi dan sambil melawan beberapa anggota Oni Uwabanshu bersama Nami dan yang lain. Akibat insiden kekacauan di pesta Orochi, kelompok Robin melarikan diri ke sebuah rumah kecil di daerah Ringo. Di sana Robin menjabarkan info apa saja yang telah dia temukan selama menyusup, seperti mendapat info tentang keseharian dan pergerakan Shogun Orochi untuk berangkat ke Onigashima, mengetahui jumlah prajurit, jumlah senjata, dan struktur pasukan Kaido. Tidak hanya itu, di chapter 955, Robin juga mengetahui bahwa jumlah pasukan yang akan berkumpul di Onigashima pada saat malam penyerbuan, yaitu sekitar 30.000 prajurit, dengan rincian 20.000 dari pasukan Kaido dan 10.000 dari pasukan Orochi. Well, Robin sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, bahkan juga sempat ikut membantu saat ada kekacauan di ibu kota bunga. Yang kedelapan ada Franosuke si tukang kayu. Sama seperti Robin, Franky juga anggota topi jerami yang sudah duluan ke Wano sejak dari Pulau Zou. Di Wano Kuni, Franky mengambil peran sebagai tukang kayu untuk mencari cetak biru kediaman Kaido. Untuk menjalankan misi tersebut, Franky berusaha mendekati legenda tukang kayu di Wano yaitu Minatomo, seorang kakek yang dulu membangun kastil Kaido di Onigashima. Namun sayang seribu sayang, Minatomo sudah tidak memiliki cetak biru tersebut selama 10 tahun terakhir ini. Karena kertas tersebut sudah dia gadaikan, Franky tentu saja marah mendengar kabar tersebut dan segera meninggalkan tempat kayu Minatomo untuk bergegas berkeliling Wano demi mendapatkan cetak biru kediaman Kaido. Setelah bertanya ke sana kemari, Franky mengetahui kalau cetak biru kediaman Kaido berada di Kuri, di tangan seorang perampok.
Ternyata perampok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sang bos bandit dari Kuri, yaitu Ashura Doji atau yang sekarang dikenal sebagai Sutenmaru. Setelah Ashura Doji berhasil dibujuk kembali menjadi sekutu, dia memberitahu Kinemon CS kalau ada banyak rongsokan kapal yang bisa digunakan untuk membawa para samurai ke Onigashima. Franky yang ahli dalam urusan kapal kemudian menjadi mandor untuk memperbaiki puluhan kapal tersebut. Sampai hari H penyerangan banyak sekali kapal yang berhasil Franky perbaiki bersama para pekerja Wano. Yang kesembilan ada Bonekichi atau Ghost. Brook atau tengkorak hidup dari kelompok topi jerami ini ikut kembali ke Wano bersama tim Sanji. Pada awal kedatangannya di Wano, Brook diperintahkan Kinemon untuk mencuri makanan dari ibu kota bunga dengan kekuatan buah iblisnya. Masuk ke cerita Akt 2, Brook terlibat dalam kekacauan di pesta yang diadakan Orochi. Brook membantu Robin yang sedang dikejar oleh pasukan Oni Uwabansu dengan menyamar dan menakut-nakuti mereka sebagai hantu atau yokai. Tidak hanya itu, Brook juga mengetahui lokasi sebuah poneglyph di suatu berangkas pada markas Orochi. Meski bukan rod poneglyph namun penemuan itu juga sangat berharga, khususnya bagi Robin. Yang ke-10 ada Jinbei Oyabun. Jinbei sang kesatria lautan memang tidak hadir dalam cerita Akt 1 dan Akt 2 Wano Kuni, karena dia menjadi pasukan penahan demi membantu Sanigo kabur dari wilayah Big Mom. Meski tidak membantu dalam persiapan perang, anggota terbaru topi jerami ini kemudian muncul dengan cara yang sangat keren ala Yakuza. Di lautan sekitar Onigashima, dia langsung membantu seluruh aliansi dengan menghancurkan sebuah kapal perang Beast Pirate, yang sebelumnya meluluh lantahkan kapal-kapal aliansi dengan meriam besarnya. Seluruh anggota topi jerami sangat kegirangan dengan kedatangan member baru mereka tersebut. Kemudian Jinbei juga menunjukkan kemampuannya sebagai juru kemudi kapal topi jerami yang baru. Nah kira-kira begitulah nakama, aktivitas-aktivitas yang dilakukan seluruh anggota topi jerami selama persiapan perang di Onigashima. Kalau kalian perhatikan, banyak sekali kan hal yang menarik terjadi selama Akt 1 dan Akt 2 Wano. Maka dari itu jangan lupa tekan tombol subscribe untuk konten dan analisis One Piece menarik lainnya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya izin pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya.